الحمد لله الحمد لله الذي زين رسوله بالأخلاق الكريمة ليكون أسوة حسنة يمشي على ضوئها والسنة والعامة. والصلاة والسلام على سيدنا مرشد الأمة إلى دار السعادة والسلامة وعلى آله وأصحابه متمسكين بدين القادحة الذي لا يأتي الباطل والتغيير إلى يوم القيامة. Segala puji bagi Allah, Sang Tuhan pemberi segala-galanya, yang Maha Besar lagi Maha Tunggal, dengan segala limpahan cinta dan rahmat-Nya, sampai-sampai kita tak dapat lagi menghitungnya. Selawat bernadakan salam, mari sama-sama kita sajikan kepada seorang pemuda revolusi Islam yang bertitel dengan titel Habibullah dan yang berpangkat dengan pangkat Rasulullah, yang berakhlak dengan akhlak yang sangat mulia, yang bijaksana bak seorang raja, yang sangat pemberani melebihi seekor singa. Beliau juga seorang rasul yang sangat mencintai umatnya melebihi cinta sang istri dan sang bunda, yang kedatangannya ditunggu-tunggu sepanjang masa. Siapakah beliau? Tak lain kata bukan ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takzimu keramat saya kepada Abu Ya'la Al-Fufala Walid Amiyah, Abu Nisabala beserta Baba, Allahumma ghafir lahu, karena dengan berkat yang beliau lah sehingga berdirilah satu pondok pesantren yang sangat kita bangga-banggakan ini. Penghormatan saya selanjutnya kepada ayah di mana aja beserta keluarga, abadi beserta keluarga, kepada seluruh dewan-dewan guru yang masih bersedia dan berbakti di Kebun Surga dan Sa'adah yang sangat kita cintai. Dan tak lupa pula penghormatan saya kepada panitia penyelenggara musabaqah tilawah Al-Quran dan kepada seluruh dewan juri yang sangat bijaksana dan adil. Dan penghormatan saya yang sangat-sangat istimewa kepada seluruh talabah-talabah Allah yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi. Adapun judul pidato saya pada hari yang sangat berbahagia ini ialah betapa besar cinta Rasulullah SAW kepada umat-umatnya. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Kasih sayang dan rasa cinta Rasulullah SAW kepada umatnya adalah salah satu hal yang kita syukuri sebagai umat Islam, karena bahwasanya kita memiliki seorang pemimpin yang sangat mulia dan senantiasa mencintai umatnya tanpa ada batasnya. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin umat yang sangat mementingkan kepentingan umatnya. Kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya tiada taranya. Banyak fenomena yang dapat dijadikan bukti betapa besar cinta Rasulullah SAW kepada umat-umatnya. Tentunya Anda masih ingat bagaimana keadaan bangsa Arab jahiliyah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan mengemban risalah Islam. Mereka adalah suku bangsa yang rusak moralnya dan bejat akhlaknya. Mereka terbiasa memukul bayi perempuan mereka hidup-hidup tanpa belas kasihan karena mereka anggap sebagai aib. Perjudian, perzinahan, mabuk-mabukan dan segala kemaksiatan lainnya telah menjadi sandapan sehari-hari bangsa Arab jahiliyah pada masa tersebut. Lalu ketika Rasulullah SAW datang sebagai cahaya di dalam kegelapan dengan mengemban risalah Islam, maka bangsa Arab yang dulunya jahil dan bodoh kini berubah jadi bangsa Arab yang mulai beradab. Wanita yang dulunya dianggap hina dan dimaki ingin menjadi makhluk yang sangat dimuliakan, seperti yang terdalam dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Yang artinya, telah aku utus kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya perbedaan yang kau alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatanmu. Penyayang lagi penyabar bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Arab dan memperbaiki akhlak bangsa Arab bukanlah perjuangan yang mudah dan singkat, namun merupakan perjuangan yang sangat berat dan sangat melelahkan. Hinaan, cacian, makian, teror, bahkan percobaan pembunuhan pun sudah pernah dialami oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah.
Dalam perjalanan dakwahnya, Rasulullah SAW pernah diludahi dan pernah pula gigi beliau patah karena kezaliman bangsa Arab pada saat itu. Nabi Muhammad SAW pun pernah bahkan sering terlibat peperangan, bahkan peperangan yang besar dan tidak seimbang. Namun karena sayang beliau kepada umatnya, membuat beliau senantiasa menjadi pemenang hingga terciptalah bangsa Arab yang jauh lebih beradab. Andai pun pada saat itu Rasulullah SAW menyerah karena berbagai perbuatan zalim yang dilakukan oleh bangsa Arab, mungkin saat ini kejahilian dan kemaksiatan bisa menjadi santapan sehari-hari umat manusia dan siap mengantarkan kita ke jurang neraka. Namun Nabi Muhammad SAW tidak demikian. Karena kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, Nabi Muhammad SAW tidak melakukan hal tersebut. Maka beliau berharap umatnya akan menjadi pengembar risalahnya kelak. Pada suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi kota Taif untuk mengabarkan bahwa tidak Tuhan melainkan Allah. Namun apa yang terjadi? Sebelum Nabi Muhammad SAW menyelesaikan risalahnya, penduduk Taif langsung melemparinya dengan batu. Bahkan akibat perbuatan penduduk Taif tersebut, Nabi Muhammad SAW pun berlari dengan luka-luka yang cukup parah. Mendengar perbuatan penduduk Taif tersebut, Malaikat Jibril langsung turun ke bumi dengan menawarkan bantuan kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril berkata, "Wahai kekasih Allah, apa yang kau ingin lakukan terhadap mereka? Jika kau mau, aku akan membalikkan tanah yang menopang mereka sehingga mereka terhilang setelan bumi." Andai pun pada saat itu Rasulullah SAW menerima tawaran malaikat Jibril dengan membalikkan penduduk Taif hingga mereka tertelan bumi, mungkin kejahilian dan kemaksiatan yang dilakukan mereka akan hilang dan sirna. Namun sekali lagi, demi kelembutan hati dan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya, Nabi Muhammad SAW tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Malah Nabi Muhammad SAW menyebut perkataan malaikat Jibril dengan sangat lembut dan sopan. "Jangan wahai Jibril, mereka melakukan itu karena mereka belum tahu. Mungkin hari ini mereka menolak ajaranku. Mungkin pada suatu hari saya berharap anak cucu mereka akan menjadi pengembar risalahku." Subhanallah, betapa besar kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, sampai-sampai beliau tidak mau menyakiti umatnya setelah banyak menyakitinya. Namun beliau tetap berharap pada suatu saat nanti umat-umatnya yang telah menyakitinya akan menjadi penggemar risalahnya dan beriman kepada Allah. Jadi dari pidato singkat saya pada hari yang sangat berbahagia ini, dapat kita simpulkan yang bahwa cinta yang paling besar ialah cinta Rasulullah SAW kepada umat-umatnya. Kasih sayang dan rasa cinta Rasulullah SAW kepada umatnya tiada caranya. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya tidak dapat diukur dengan tahta maupun harta. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya sepanjang zaman. Bahkan beliau menyayangi umatnya yang beliau tidak mengenal siapa umatnya tersebut, dan beliau tidak mau tahu apakah umat tersebut menyayanginya. Dan yang beliau perlukan hanyalah, "Umatku ya Allah, selamatkan mereka." Sekian pidato singkat saya pada hari yang sangat berbahagia ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.